Halo teman-teman semuanya, jadi ini aku mau ngajarin tentang faktor pengenceran, dan ini aku contohin dari faktor pengenceran kadar pati. Nah, di sini kan pada soal itu pertama diambil 2,5 gram, kemudian diencerkan jadi 500 ml, kemudian diambil 10 ml, diencerkan lagi jadi 100 ml, dan diambil 1 ml untuk dilakukan pengujian. Nah, jadi cara menghitung faktor pengencernya itu ada dua. Yang pertama adalah cara diagonal, yang kedua adalah cara horizontal. Nah, untuk diingat kembali, kalau misalnya kita menggunakan cara diagonal, ini kita nggak usah mengalihkan FP-nya dengan volume lagi, karena dengan cara diagonal ini sudah masukin volumenya sekalian di perhitungan FP-nya. Jadi gini caranya. Kalau untuk cara diagonal itu 500 dibagi 10 di sini kan, terus dikali 100 dibagi 1. Nah, jadi hasilnya berapa? 5000. Nah, berarti faktor pengencernya 5000. Nah, kan kalau misalnya dalam perhitungan itu kan ada X dikali FP dikali volume dibagi berat. Nah, kalau misalnya teman-teman mencari faktor pengencernya menggunakan cara diagonal yang caranya 500 dibagi 10, 100 dibagi 1, itu berarti di sini teman-teman cukup mengalihkan X dengan hasilnya ini. Jadi tidak perlu mengalihkan dengan volumenya, karena volumenya sudah di-include di sini. Gitu. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita menggunakan faktor pengenceran secara horizontal. Secara horizontal itu 500 dibagi 2,5 ini tidak mungkin, tapi yang dibagi itu hanya 100 dibagi 10. Nah, misalnya nanti ada something lagi di sini 100, nanti 100 dibagi 1 gitu. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi 100 dibagi 10 berapa? Sama dengan 10. Nah, di sini kan ini faktor pengencernya. Nah, gini. Berarti faktor pengencernya 10. Nah, volumenya berapa? Volumenya kan 500 mili. Nah, dapatnya 5. Di sini masukin 500 dalam perhitungannya gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk penjelasan faktor pengenceran. Jadi terserah mau gunakan yang mana, tapi jangan lupa kalau misalnya bentar. Kalau misalnya pakai yang diagonal, kalau pakai yang diagonal jangan lupa untuk nggak usah dipakai volumenya, tapi kalau misalnya cara horizontal jangan lupa untuk masukin volumenya. Nah, sebenarnya dalam teorinya itu volume itu sebenarnya berapa sih? Jadi misalnya nih misalnya 1 gram bahan, kemudian diencerkan menggunakan 100 ml Aquades gitu. Nah, berarti volumenya itu 100 ml. Jadi dari gram dirubah ke 100 ml, berarti ini jadi volumenya. Dan ini volumenya 500 ml gitu. Jadi gitu ya teman-teman.